Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Royadi, NIM 1230101, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Nah, saya merupakan mahasiswa IAIN Pontianak angkatan 2023 dan saat ini saya berada di semester 6. Nah, yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Praktek Bisnis Pendidikan, yaitu Ibu Dr. Misdah MPD, serta teman-teman yang saya banggakan. Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Ibu dosen pengampu yang telah memberikan ilmu, arahan, serta kesempatan untuk saya mempelajari praktek bisnis pendidikan ini. Nah, saya juga mengapresiasi teman-teman semuanya yang terus semangat belajar, berdiskusi, dan saling mendukung dalam proses perkuliahan. Semoga ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat di dunia pendidikan maupun di kehidupan di masa depan. Nah, saya juga merupakan narasumber dari kelompok 3. Adapun tujuan dari video ini yaitu untuk menyelesaikan tugas UTS sekaligus menjelaskan tentang praktek bisnis pendidikan. Nah, materi pembahasan kali ini itu sangatlah menarik dan bagus untuk dibahas. Nah, terdapat 3 pertanyaan yang ingin saya sampaikan sekaligus saya jawab, yaitu yang pertama, jelaskan hubungan antara prodi PAI dengan entrepreneurship pendidikan. Yang kedua, itu menjelaskan urgensi pengolahan bisnis pendidikan dengan memberikan contoh kontrak di lapangan. Yang ketiga, jelaskan satu peluang bisnis pendidikan yang saudara pilih untuk dilakukan dengan memberikan alasan yang tepat. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Oke, yang pertama yaitu jelaskan hubungan antara program studi pendidikan agama Islam dengan entrepreneurship pendidikan. Nah, hubungan antara program studi pendidikan agama Islam atau PAI dengan entrepreneurship pendidikan memiliki keterkaitan yang sangat erat. Nah, hal ini karena mahasiswa PAI itu tidak hanya dipersiapkan menjadi seorang guru atau tenaga pendidikan agama Islam, tetapi juga dibekali kemampuan untuk berpikir kreatif, inovatif, materi, dan maupun peluang usaha di bidang pendidikan. Nah, di era sekarang, lulusan PAI itu dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Nah, oleh karena itu, entrepreneurship pendidikan itu menjadi salah satu kemampuan penting yang harus dimiliki mahasiswa PAI. Nah, jiwa kewirausahaan dalam pendidikan dapat membantu mahasiswa itu menciptakan peluang kerja secara mandiri serta memberikan manfaat bagi masyarakat yang luas. Nah, khususnya dalam bidang pendidikan agama Islam. Nah, dalam prodi PAI, mahasiswa mempelajari berbagai ilmu seperti metode pembelajaran, manajemen pendidikan Islam, dan komunikasi pendidikan. Nah, akhlak hingga teknologi pembelajaran. Semua ilmu tersebut dapat dikembangkan menjadi peluang bisnis pendidikan. Nah, contohnya seperti membuka bimbingan pembelajaran Islami, rumah tahfiz Al-Quran, les privat pendidikan agama Islam, serta pendidikan public speaking Islam, serta pembuatan media pembelajaran berbasis Islam, hingga membuka toko perlengkapan pendidikan dan buku-buku keislaman. Nah, selain itu, entrepreneurship ini pendidikan juga mengajarkan mahasiswa untuk memiliki sikap percaya diri, tanggung jawab, serta mampu bekerja sama dan berani mengambil keputusan, serta sikap-sikap tersebut sangat penting dimiliki oleh seorang pendidik maupun seorang pengusaha di bidang pendidikan. Nah, contoh konkretnya nih, seorang lulusan PAI itu dapat membuka lembaga mengaji atau kelas tahfiz secara online maupun offline. Dengan perkembangan teknologi saat ini, perkembangan pembelajaran agama tidak hanya dilakukan secara di sekolah maupun di masjid, tetapi juga dilakukan melalui media digital seperti Zoom, YouTube, atau media sosial lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa lulusan PAI memiliki peluang besar untuk mengembangkan usaha di bidang pendidikan berbasis Islam. Oke, pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan urgensi pengelolaan bisnis pendidikan dengan memberikan contoh konkret di lapangan. Nah, urgensi pengelolaan bisnis pendidikan adalah pentingnya kemampuan dalam mengolah usaha atau lembaga pendidikan secara baik, terarah, dan profesional agar dapat berkembang
bertahan serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Nah, pengelolaan bisnis pendidikan tidak hanya berfokus pada keuntungan semata, tetapi juga bagaimana menciptakan layanan pendidikan yang berkualitas, efektif, dan mampu menjawab kebutuhan zaman. Nah, di era modern saat ini, dunia pendidikan mengalami perkembangan yang sangat cepat, baik dari segi teknologi, metode pembelajaran, maupun kebutuhan peserta didik. Nah, oleh karena itu, lembaga pendidikan perlu memiliki manajemen dan pengelolaan yang baik agar tidak tertinggal. Nah, jika bisnis pendidikan tidak dikelola dengan baik, maka kualitas pelayanan pendidikan dapat menurun, kualitas minat masyarakat, bahkan bisa mengalami kerugian atau berhentinya pengoperasian. Pengelolaan bisnis pendidikan itu juga penting untuk membantu lembaga pendidikan dalam mengatur keuangan, strategi promosi pelayanan masyarakat kepada peserta didik. Nah, mengembangkan fasilitas hingga meningkatkan kualitas tenaga pendidik. Dengan adanya pengelolaan yang baik, lembaga pendidik dapat lebih terorganisir dan mampu bersaing dengan secara sehat dengan lembaga lainnya. Nah, contoh konkret di lapangan, misalnya nih ada lembaga bimbingan belajar. Saat ini banyak bimbingan belajar yang berkembang karena memiliki pengelolaan yang baik, seperti menyediakan guru yang kompeten, menggunakan media pembelajaran digital, maupun promosi melalui media sosial, serta memberikan pelayanan yang sangat nyaman kepada siswa. Nah, sebaliknya, ada pun juga lembaga bimbingan pembelajaran itu yang kurang pengolahan bisnis dan strategi pemasaran yang kurang baik. Nah, contoh lainnya yaitu rumah tafis atau TPQ jika dikelola dengan baik seperti memiliki jadwal pembelajaran yang teratur, sistem administrasi yang jelas, promosi kepada masyarakat, serta program yang unggul yang menarik, maka lembaga tersebut akan lebih dipercaya oleh masyarakat dan jumlah peserta didik akan meningkat. Nah, selain itu, pengelolaan bisnis pendidikan itu juga penting dalam menghadapi persaingan di era digital. Nah, semisalnya, saat ini banyak guru atau mahasiswa yang membuka kelas belajar online maupun aplikasi atau media sosial. Nah, jika dikelola dengan profesional secara seperti ini, memiliki materi yang menarik, jadwal yang jelas, serta pelayanan yang baik, maka usaha pendidikan tersebut dapat berkembang dengan baik dan memiliki banyak peserta didik. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa urgensi pengelolaan bisnis pendidikan itu sangat penting karena dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan, menciptakan pelayanan yang baik, menjaga keberlangsungan lembaga pendidikan, serta membuka peluang usaha yang bermanfaat bagi masyarakat. Oke, pertanyaan ketiga, jelaskan satu peluang bisnis pendidikan yang saudara pilih untuk dilakukan dengan memberikan alasan yang tepat. Nah, salah satu peluang bisnis yang saya pilih untuk dilakukan adalah membuka bimbingan pembelajaran atau les privat berbasis pendidikan agama Islam dan pembelajaran sekolah. Nah, saya memilih peluang usaha ini karena saat ini kebutuhan masyarakat terhadap pertambahan pembelajaran di luar sekolah semakin meningkat, terutama untuk membantu siswa memahami materi pembelajaran dan pendidikan agama dengan lebih baik. Nah, selain itu, banyak orang tua yang ingin anaknya tidak hanya pintar dalam pembelajaran umum, tetapi juga memiliki akhlak dan pemahaman agama yang baik. Nah, oleh karena itu, bimbingan pembelajaran berbasis Islami memiliki peluang yang cukup besar untuk berkembang di masyarakat. Nah, alasan lainnya memilih bisnis ini karena modal yang dibutuhkan tidak terlalu besar. Nah, usaha ini dapat melalui di rumah, masjid, maupun online. Nah, menggunakan aplikasi Zoom atau Google Meet. Nah, dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial, promosi juga dapat dilakukan dengan lebih mudah dan murah. Nah, sebagai mahasiswa prodi pendidikan agama Islam, saya merasa memiliki bekal ilmu yang sesuai untuk menjalankan usaha tersebut. Nah, ilmu tentang metode pembelajaran, komunikasi pendidikan, manajemen kelas, serta pendidikan akhlak dapat menjadi modal penting dalam memberikan pembelajaran yang baik kepada peserta didik. Nah, contoh pelaksanaan
bisnis pendidikan ini misalnya membuka les baca Al-Quran, tahsin, bimbingan tugas sekolah, atau kelas tambahan untuk materi pembelajaran tertentu. Nah, selain membutuhkan siswa meningkatkan proses belajar, usaha ini juga dapat menjadi saran dakwah dan memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Nah, di era digital saat ini, peluang bisnis pendidikan juga semakin luas karena pembelajaran dapat dilakukan secara online dengan membuat konten edukasi di media sosial atau membuka kelas online. Jangkauan peserta didik bisa lebih banyak dan tidak terbatas pada suatu daerah saja. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa peluang bisnis pendidikan berupa bimbingan belajar berbasis Islami merupakan usaha yang memiliki manfaat besar, peluang yang baik, model yang relatif terjangkau, serta sesuai dengan kemampuan dan latar belakang pendidikan saya sebagai mahasiswa pendidikan agama Islam. Jadi dapat uh, saya akhiri dari video ini. Mohon maaf jika terdapat ucapan atau kata-kata yang kurang uh, pantas atau kurang bermanfaat bagi kalian. Saya akhiri, wabillahil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.